Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, di dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak dijelaskan beberapa sifat perilaku yang mulia untuk kita lazimi dalam kehidupan kita. Juga dijelaskan perilaku sifat yang tidak baik untuk kita hindari. Salah satu sifat yang jelek yang dihindari adalah kesombongan. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sombong supaya kita bisa menghindarkan diri dari kesombongan, karena dampaknya akan mendapatkan dampak yang tidak baik. Ya. Yang pertama, Islam melarang dan mencela sikap sombong. Di dalam surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-18, ketika Pak Luqman menasihati kepada anak, wahai anakku, bagaimana kata nasi, maka jangan engkau merendahkan kepada orang, wala tamsil fil ardi ma'rufan, dan engkau berjalan hidup dengan namanya komedi, apa komedi? Makune kemakin apa komedi, ya? Kita lagi bukan orang aku nggak suka dengan orang yang muntah, orang yang sombong, kawan pasti membanggakan ini. Nasihatnya Pak Luqman kepada jangan sampai merendahkan orang, ya, apakah itu dengan ucapan atau bahkan dengan isyarat. Kalau begini awak ya, jadi kita merendahkan orang lain dijentik, namanya merendahkan dengan dari atau dengan perbuatan. Kita usahakan kalau seandainya di dalam hati kita ada harus dihilangkan. Ada orang punya motor, ini bukan rasanya contoh, ini bukan rasanya ini contoh. Ada orang punya motor baru, kemudian dipakai, terus di lampu merah pas merah, sebelahnya ada motor jadul, terus
bingung. Ya, dan dapat itu apa? Ya, motor listrik bingung. Ya, ada sudah timbul namanya kesombongan. Ya, kita maka pada orang demi untuk yang lainnya berbun, tanpa pakaian, bahkan obat yang lainnya apa dan seperti itu ya. Jadi kalau ada itu adalah godaan yang harus kita hilangkan. Demikian juga gaya berjalan yang sedikit akan menunjukkan pribadi seseorang. Kalau jalannya itu maaf saja pundaknya sampai di bawah, diunggah-unggah itu menunjukkan orang yang memiliki dalam berjalan. Ya, soalnya pada lagi ya. Nah, Allah tidak suka kepada orang yang muka dan patuh. Orang yang sombong tapi membanggakan diri dengan apa yang ada padanya. Kenapa? Karena hakikatnya maka tidak punya apa-apa. Ya, ketika nilai di benak nggak punya harta, nggak punya kekuatan, nggak punya ilmunya nggak punya, kuat juga nggak punya. Ya. Kemudian semua itu atas peparingnya Allah Ta'ala. Kita dijadikan orang yang kuat, orang yang pintar dan orang yang punya harta. Semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Makanya orang mengatakan bondo yo mung titipan, nyawa yo mung gaduhan, pangkat lagi namung satu. Kalau titiwannya lah ya akan hilang, nggak punya apa-apa. Nah, apapun yang ada pada kita jangan dibanggakan dan jangan disombongkan, tapi perlunya disyukuri. Seandainya kita diberi ilmu jadi orang dengan alhamdulillah. Kalau tidak ilmu boleh mengatakan kepada kita untuk diamalkan dan disampaikan. Seandainya kita diberi alat juga begitu, ya ada satu amanah yang harus digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Terus orang sombong termasuk ahli neraka, orang yang kan masuk ke dalam neraka. Nabi dengan nada bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum bi ahli jannah, sahabatku, maukah aku tunjukkan kepadamu penduduk surga? Yaitu kullu dhaifin mutadhaifin. Tiap orang yang rendah dan direndahkan. Ya. Ada sahabat Nabi namanya ahli sufa. Orang yang dia tempat tidurnya di emper masjid karena nggak punya rumah. Makannya itu kalau ada orang yang beli makan, kalau ada yang lain nggak makan. Ya, suatu saat ada namanya Abu itu, ya, saking wetengnya, lalu pakai kemudian nggak ada yang ngasih makan. Dia keluar ke jalan, kemudian ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini moga-moga nanti dia ngajak ke saya ke rumahnya untuk makan. Terus pura-pura dia tanya ayah, Abu Bakar ini maknanya apa? Maknanya bagaimana? Oh, ini maknanya begini dan begini. Oh, ya, tak pulang dulu ya. Dan diajak pulang. Ya, sampai ketemu Nabi. Ya, Nabi tahu ini wong ruwe pengen mana. Gitu. Dah, kamu tak cek rumah saya. Sampai di rumahnya Nabi dalam keadaan lapar. Terus di rumah Nabi ada meja, ada 11 susulan. Ya, ngajak masuk, kemudian betapa senangnya, pikirannya dan ngombe susu. Ya, ternyata Nabi suruh Abdullah, temanmu yang itu suruh sini semuanya. Sampai ya, kemudian melingkar begini. Ya, terus Nabi kasihkan kepada yang sebelah kanannya. Ya, lalu akhirnya di sini terusnya, wah, etok orang, karena cuma 1 gelas. Ternyata dengan balanya Nabi sampai semuanya habis, kemudian dia masih bisa menikmati lagi. Ya, jadi orang-orang agak usah yang makannya kalau ada yang ngasih.
tetapi mereka punya suatu kelemahan. Kelemahan dalam hal beribadah. Orang-orang yang rajin beribadah, agama Allah tahu anjingnya yang beramalan, Allah akan mengabulkan. Orangnya lemah, tetapi doanya mustajab. Ya, itu adalah penghuni di surga. Allah berkomunikasi kemudian sebaliknya, maukah aku tunjukkan kepada kamu penduduk neraka? Kalau orang jawabnya tetapi, yaitu orang yang tenang, orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Jadi sifat-sifat yang kita itu akan menjadi orang itu masuk dalam dalamnya bapak ibu semuanya. Terus monggo bermula jamaah melalui membiasakan dengan sifat-sifat yang baik, kemudian meninggalkan sifat yang kurang baik. Contoh yang paling baik, ya. Ada orang dengan sifat kain ngomong atau si koyo, ya. Luroi nyang-nyang, kan boleh malah kesu-kesu dan sebagainya. Tidak boleh apa-apa juga apa no. Luroi orang kan, ya. Ada yang lainnya kan luroi ngomong atau bisu, terba, ya. Nah, berlatih menjadi orang-orang yang lembut, ya. Turun katanya dalam dapat kuasa, Terus sombong penyebab kekafiran. Karena sombong itu biasanya terus berusaha untuk menolak pada kebenaran. Dalam kasusnya atau kisahnya itu ketika di surga, ya. Ketika Allah memuji malaikat dan Adam, ternyata Adam mampu menjelaskan nama-nama benda. Sedangkan mereka tidak mampu, berarti lebih pun ada. Terus mereka diperintah Allah untuk mengulang pada Adam dengan cara bersujud di maka ruku, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW, ketika kami perintah kepada untuk sujud untuk Adam, pas jatuh ilah iblis, ya. Maka mereka sujud kecuali yang membangkang namanya iblis, ya. Terus yang membangkang kemudian menjadi penyebab sakit hati, ya. Terus timbul penyakit namanya BTS, Waton Suroyo, ya. Jadi kemudian timbul rasa hasad kepada Adam, sampai dia rela masuk neraka dan dengan Adam. Ya, awalnya itu adalah makhluk yang kepada Allah. Hanya karena kata tadi, terus dia dibelani lebur rokok. Jadi ada orang Jawa itu terus mendikan nek dadi dodong ora bakal nyuwen, nek dadi banyu nah gitu tak lewane burung ora apa-apa sing penting kowe cilaka. Nah begitu ya. Itu kan apa kesowan dalam hati ya. Namanya Bapak kita itu seandainya mangkal bid'atan yang boten boleh berlebihan. Dan dengan kita juga begitu, nggak boleh berlebihan karena bisa berubah. Bisa saja yang kau cinta itu suatu jadi yang membuat kamu tidak senang, dan sebaliknya yang kau benar suatu akan menjadi apa yang kau senang itu suatu akan terjadi. Ya, makanya harus adil saja, ya. Kemudian kita harus bisa memisahkan orang dengan sifat-sifatnya. Kita nggak boleh benci kepada orang, ya, tapi boleh benci pada sifat yang tidak baik. Contoh, ya, ada orang namanya ya, si A itu orang yang selalu ingkar janji. Kita dengan hanya ngomong dengan si A.
hanya wonten waktu. Selalu ingkar janji. Kita mangkal apa yang dimangkali bukan menapi sifatnya yang ingkar janji. Seandainya usaha itu kemudian dia orang yang tepat janji, maka kita nggak boleh benci dengan ini. Kita boleh benci dengan sifat yang kita ingin, tapi nggak boleh kepada orang lain. Enten yang pangapunten menawi mendikan itu pasti mendikan yang lain. Maka kita benci, ya. Suatu saat dia mendapatkan petunjuk, ya, diberi Allah suatu kemampuan untuk berkata yang baik. Ya. Ada yang dan ngomong mesti itu, dan ini saya ngomong baca yang baik, maka saya akan dulu, ya. Nah, dulu akan mungkin pada siapapun maupun kita. Lalu jangan benci kepada orang lain, bencilah kepada sifat perbuatan yang dibenci Allah. Oke, malas. Penanya malas. Malas itu termasuk perkara yang kita awalkan nabinya. Nanti sampai apa? Dan jadikan sama Allahumma ini agam minakasa. Ya Allah, aku nak menjadi rasa malas. Ya, kita ayat tidak baik. Nah, kita juga begitu, kita mangkal dengan namanya kemasan rokok, atau mangkal dengan pada pribadi kita harus mangkal, ya. Tetapi kalau sudah berubah menjadi kita jangan mangkal. Jadi kita tidak boleh memberi kepada orang lain. Kehasadan atau sombong tadi dapat menyebabkan orang lain taruh, ya, namanya sombong pada perintah-perintahnya Allah. Contohnya kalau kita diperintah untuk melakukan perintah orang, ya, kalau dia sombong solatan orang pendok dan duit, itu namanya suatu kesombong, ya. So, nek mati yo ben, kalau berrokok tak lakoni, itu namanya orang yang sombong, ya. Namanya sombong kepada perintah yang Allah. Kemudian hakikatnya sombong pun jadi nopo, ya. Nabi sampaikan lain wajana mangkana seperti sekolah aku Nabi tidak akan masuk surga orang yang dia kalau ada sebesar dari kesombongan. Sombong dikit itu bisa jadi tidak masuk. Terus kalau ada dapat pesan tahun ini ada orang yang dia senang pakai baju yang baik, pakai sepatu yang baik, apa kita termasuk rokok, ya. Tertayangkan inot misalnya Allah dan yang memakai dan suka terlibat. Jadi kalau ada hambanya pakai badan tidak masalah, ya. Pakai gelang dan masalah. Tapi yang namanya sombong itu rodlah buat Allah Tuhan, ya. Itu menolak kebenaran dan menganggap maka pakai orang yang lebih tinggi. Ketika kita pakai barang yang baik itu tidak masalah, pulang saja. Yang jadi masalah kalau hati kita tidak disombong, ya. Enten kondon duit senjata petake, terus kita punya sandal kulit, ya. Kemudian kita jalan bersama. Kalau nggak ada sama tidak masalah, ya. Tapi kalau ini boleh senjata kita paling telung yang senjata karena telung juta, berarti kita ragunan, ya. Berarti namanya apa? Sombong, ya. Jadi sombong adanya dalam hati, dalam sifat-sifat yang kadang itu juga keluar dari lisannya yang menganggap ini lebih pantas dengan yang lain, namanya sombong.
Kemudian sombong dapat dibedakan dua. Yang pertama, sombong kepada Allah, ya. Sombong itu ditunjukkan dengan cara membantah, mengkafiri apa-apa yang datang dari Allah. Di dalam surat Nuh ayat 55 mengatakan, Innal ladzina yunafiquna, orang-orang yang membantah Allah terhadap Allah dilakukan dengan tanpa suatu alasan. Ya, diperintah sholat nggak mau sholat, perintah puasa nggak mau puasa, ya, dilarang zina malah berzina dan lain sebagainya, ya, itu namanya orang yang sombong. Karena rudat yang maha amin. Allah perintahkan kepada kita suatu amalan, keamalan yang akan mendatangkan manfaat. Contohnya sholat tadi, orang yang melakukan sholat ada banyak manfaat. Baik mana kita mau makan besok ya. Orang yang sholat dengan betul Bapak Ibu, insya Allah akan menyehatkan badan kita, menenangkan pikiran kita, ya. Dan juga adalah sholat itu adalah suatu amal yang akan menjaga jadi baik. Yang dikatakan, barang siapa yang sholatnya baik, semua amal akan dianggap jadi baik dan sebaliknya. Ya. Kemudian Allah tidak akan melarang kita kepada suatu perkara, dan akan mendatangkan malu pada kita. Jadi ketika Allah mengatur untuk mengan rahman dan rohinya, ya, kita dilarang minum mengenal makna, kalau itu akan dengan dampak yang negatif pada kita, ya. Sehingga akan jadi ketul, jadi budu, ya. Itu pakai di Amerika, saya lupa namanya, ya. Ada suatu kota, ya, yang dibentuk dibebaskan orang gunakan narkoba, ya, bebas. Akibatnya banyak yang jadi pemalas, ya. Kadang cuma duduk dan kalian nggak mau kerja Bapak Ibu, ya. Itu adalah dampak. Nah, kita bilang karena itu ada dampak negatif. Kemudian inna fituluddin ilahi tujuhnya di dalam hatinya itu ada kesombongan, merasa pintar dibandingkan dengan Allah, ya. Kalau pribadi maka itu tidak akan sampai pada orang. Kepandian itu tidak akan sampai pada kepandian Allah. Contohnya pada zaman dulu, ya, seperti pada Fir'aun, ketika dia diberi kekuatan kemudian dia menyombongkan dirinya. Bahkan dikatakan anak rabbukumul akbar, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kemudian Allah tanggalkan terus di laut karena kesombongan itu pasti bila, ya. Maka kita kalau ada kesombongan, hendaklah kita minta lindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal kibri, ya. Ya Allah, aku minta kepada dari kesombongan. Kita macam kesombongan, monggo ditaatan kepada Allah supaya hilangkan kesombongannya. Ya. Kemudian jangan katakan makana liwan wala ngati. Tidak adalah orang yang bermandu tidak kalau amron ketika sudah menetapkan perkara ayatullah hukum yang tidak ada yang banyak kecuali seperti perintahnya Allah, ya. Meskipun kadang tidak mengenakan contoh bilangnya diperintah untuk puasa ini pun bulan apa? Bulan Islam pun apa? Sejak awal pun sejak ini pun nanti kan sejak rumah terus
Oh cepat kan ya dan mau meneh. Ada yang terkesan kaya orang lego. Padahal Bapak Ibu, nah itu sangat-sangat dengan namanya puasa, ya. Oleh tahu Pak, yo puasa kan dulu tuh ya, karena untuk menunjukkan kurang ridhonya kepada puasa, ya. Bapak Ibu, Allah dan yang lebih puasa, yang lebih bencana harus menerima itu semuanya, ya. Contoh lagi. Hubungannya antara suami dengan istri, Allah katakan dalam surat An-Nisa Ar-Rijalu Al-Nisa bahwa laki-laki sebagai pemimpinnya wanita. Tidak lupa itu suami sebagai presiden rumah tangga, senang banget nonton seperti itu, ya. Meskipun kados dan wanita sing mobil supir, sing lanang buatan pakai supir, ya. Itu juga seperti itu, juga diterima, ya. Itu satu hal yang harus kita terima sebagai orang-orang yang beriman, ya. Atau nanti yang lainnya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa Allah dan yang alim dan hakim. Semua apa yang ditetapkan akan menimbulkan berbagai macam manfaat pada kita. Termasuk juga ketika kita diberi namanya sakit. Dan kalau itu kira-kira kepada orang itu kan apa bunga Bapak Ibu? Nek di paling gerak itu berapa dosen katanya podo senep mergone sing dikanya bab sing lorone boten panane wong loro ya kita bisa harus itu seperti Nabi Ayub, ya, diparingi loro budik saawak 18 tahun Pak, diparingi budik saawak 18 tahun ngapunten tonggone dolan gelem moro ra gelem iki kowe orang muda kok tinggi-tinggi, bahkan kemudian diusir dari kampungnya itu diusir sampai runga-runga, tapi sabar, ya. Nah sabar itu membuahkan apa? Jadi kebaikan bagi Nabi Ayub kita juga perlu berdoa, ya. Ini kalau kita diberikan nomor kemudian kita hitung, kita kepada Allah Taala, kemudian Bapak Ibu, silakan. Barang siapa yang masalah takut bola dalam mungkinan maka sungguh dia telah menyimpang dalam simpangan yang jauh, ya. Semakin banyak maka semakin menjauh pada simpangan yang jauh. Ada seorang ahli ibadah yang dia ibadah sudah sekitar 200 tahun. Suatu saat ada kedatangan tamu, ya, ibadahnya lebih dibanding dengan si Abid tadi. Terus dia tanya, Bapak, kok penyakit saya bilang begitu dulu resepnya apa? Oh, resepnya saya itu dulu ahli maksiat. Terus kalau ibadah teringat, saya ibadah dengan khusyuk. Jadi kalau penyakit pengen itu maka kamu maksiat dulu, ya. Nanti kamu biar apa teringat dosa kamu. Oh itu ya. Karena apa maksudnya? Maksudnya membunuh kamu pun itu dosa. Kenapa? Kemudian kamu minum obat. Oh iya, ya. Maka dia jajan ke kedai obat, ya. Setelah minum kemudian dibeli lagi yang jualan cantik itu, ya. Kamu sini aja. Kemudian dia zina, ya. Kemudian setelah itu kemudian dia beli lagi. Nanti kalau si penjual nanti bilang orang kamu jadi tipu maka kamu pun saja. Jadi dari minum khamr plus zina kemudian membunuh ditambah satu lagi namanya musrik. Jadi kalau itu yang namanya maksud kadang kalau kita akan mentek kepada yang lain. Ya kita ketika kita maksiat terus kita cegah, kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Memang kita sadari yang namanya tidak lepas dari namanya salah, dosa dan salah. Ya.
Setiap orang pasti ada salahnya, ada yang tidak salah nggak ada, ya. Kemudian bahwa ketika kita salah, kita tutup dengan perbuatan yang baik, buah dan hasanah. Setelah kita salah, kemudian kita berbuat kebaikan, istighfar atau yang lain, ya. Kemudian kita biasakan wahana birrul hasanin, ya. Dan dengan akhlak-akhlak yang baik kita membiasakan hidup dengan kebiasaan yang baik, ya. Mengajeni kalian wong liya secara bisa memuliakan kepada orang yang lainnya, yang kita namanya adab asal, ya. Bukan soal tapi adab asal, ya. Kita orang lain supaya kita juga mendapatkan suatu kebaikan, dan semuanya kita kan dengan ikhlas diberikan. Ini satu lagi. Di surat ini dikatakan fala warobika, ya. Maka ditahu la yu'minu hatta yuhaqqiqa. Mereka itu tidak akan benar yang sempurna sampai mereka itu berhubung kepada kamu fima saraf bainakum di dalam hal masalah yang ada pada mereka itu Bapak Ibu. Kalau kita ada masalah, maka hubungan dengan hukumnya Allah. Suami istri sedang bertengkar, gitu. Napa masalahnya? Masalahnya ada salah paham, gitu. Garwane sing kakung lagi pondok kerja enten erok nang dhuwur meja tamu. Ketemu pirang perkara, bojone setok kuwi kok ora temu-temu kuwi. Tambah murid batamune tak ngene tombone. Ajeng nesu ya ora tombone terus sak ngene. Kene murid. Mau Pak. Iya mau nang nduk. Apa iki mau mergone anakmu pengen atone sing nganggo ndok tak gorengke terus nangis. Ora tak kene ndok iki mau mergone aku sak nangis. Oh, ya wis. Oke. Jadi harap makhluk katanya Bapak Ibu kita ngomong itu, ya. Kemarin ada ya suatu konten, ya. Ada suami makan, ya, makan kemudian piringnya di atas meja, ya, kemudian istrinya marah, Pak, piringnya mau gono, ya, belum, ya wes, kemudian istrinya sampai marah, ambil dengan ternyata di bawahnya ada ratusan tinta, ya, jadi atau nusuk bahkan misalnya ada ratusan telur serapopo, ya, jadi kalau itu usahakan untuk saling memahami, utamanya dalam bentuk bermakna. Suami kita ada itu punya keterbatasan tertentu, dan nek pun mentok kadang pun boten nopal nulis kita wong kesel panek pun kesel kadang pun boten normal kita jangan dengan sebagai normal. Kemudian harus dipahami, ya. Jika untuk paham boleh, wes mulai dodo rapayu bujune gawe masalah, apa tak? Ajeng nasu pada terus dicepaki makan alawe ayam goreng alhamdulillah. Tidak mengapa jadi suatu ujian. Kepada Bapak Ibu, untuk semuanya berlatih untuk mengganti sifat sombong kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati. Kemudian nikmat-nikmat yang ada itu jangan disombongkan tapi disyukuri. Semua adalah pemberian Allah kepada kita, dan saya ujian kepada kita semuanya menjadi hamba Allah yang punya sifat tawadhu, bukan sifat kesombongan. Demikian yang kami sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal wahid. Dengan doa majlis
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum